Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di hadapan saya sudah ada calon guru penggerak yang hebat, yang cantik, yang luar biasa, yaitu Ibu Arni Aryani SPD. Iya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Masya Allah. Mengusahakan baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Ibu? Sama, selalu sehat dan bahagia. Ya, baik, langsung saja ya Ibu Arni. Tadi saya sudah menemui Bapak Kepala untuk minta izin menemui Ibu, dan alhamdulillah Bapak mengizinkan ya. Jadi saya bebas sekarang. Tema kita untuk PI6 ini refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Fokus pendampingan yang pertama, persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yang feedback 360 derajat. Jadi nanti dikumpulin ke saya. Terus yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama 6 bulan. Jadi kita ingin mendiskusikan dampak pada diri Ibu pribadi, ke guru-guru dan murid ya tentunya. Terus yang keempat, tentang penilaian pemetaan aset. Ya, Ibu sudah ya melaksanakan ya? Sudah, Bu. Jadi saya ingin tahu tujuan program sudah dikomunikasikan kepada sekolah atau belum, dan tentunya saya ingin nanti ada rekan guru ya yang waktu kemarin mengikuti diskusi pemetaan aset ini. Ya, begitu Ibu. Untuk yang pertama dulu nih Bu, tentang hasil survei feedback 360 derajat itu. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, yang perlu ditingkatkan nih menurut responden terhadap kompetensi Ibu apa? Menurut kepala sekolah dulu deh. Menurut kepala sekolah itu boleh dilihat ya Bu ya? Boleh. Yang perlu ditingkatkannya ya? Nah, yang perlu ditingkatkannya itu pengolahan emosi itu. PSE ya? PSE-nya masih sedikit, dan kemarin dilihat ternyata nilainya sudah bertambah gitu Bu. Lumayan. Nah, itu mungkin yang harus saya tingkatkan, karena menurut saya, padahal kalau menurut saya pribadi ya, menunjukkan kematangan emosi spiritual itu sudah menurut saya cukup baik gitu ya. Ternyata kalau kan penilaian pribadi ya, cukup baik. Tapi menurut responden yaitu kepala sekolah perlu ditingkatkan. Ya, perlu ditingkatkan. Berarti memanage emosi itu. Mungkin. Itu menurut Bapak Kepala kan? Menurut rekan sejawat yang perlu Ibu kembangkan apa? Nah, kalau menurut rekan sejawat itu lebih ke kolaborasi. Ya, kolaborasi terkait mengajak praktik baik ke rekan sejawat, atau misalnya saling mensupervisi gitu yang perlu ditingkatkan, karena memang belum sering kegiatan itu dilaksanakan gitu. Terus menurut murid Ibu, siswa Ibu? Menurut siswa itu lebih ke kayaknya kalau misalkan menanyakan apakah ya pembelajaran ini, mungkin saya kurang menanyakan ya Bu, kurang menanyakan setiap pembelajaran itu apakah pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah baik atau belum, lebih. Tapi karena saya kadang ke refleksi ya, ke refleksinya kayaknya kurang ditekankan lagi saya gitu. Kadang lupa ya Bu ya, nggak nanyakan bagaimana pembelajaran hari ini gitu. Jadi tidak terlalu ditekankan untuk refleksinya kemarin. Iya. Jadi dari Bapak Kepala tadi yang perlu dikembangkan tentang memanage emosi ya, pembelajaran sosial emosional itu. Menurut rekan sejawat berkolaborasi. Kolaborasi. Terus menurut murid-murid direfleksi ya. Baik. Nah, apa rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan ya mengenai masukan dari responden tadi?
Nah, kalau misalkan untuk dari kepala sekolah, berarti mungkin kan Bapak kepala sekolah menilai saya seperti itu karena mungkin ya saya pribadi kalau ngobrol dengan beliau suka padanya gitu ya, padanya gitu. Mungkin nanti dari segi penyampaian informasi atau misalkan terjadi sesuatu hal gitu yang salah, saya lebih kalem gitu menyampaikannya gitu. Seperti kan tadi kan dibilang ya kepada Ibu PP gitu. Kebedak ya. Gitu kayak dar gitu gitu. Kemudian untuk rekan sejawat mungkin lebih ke banyakin diskusi bareng gitu, misalkan ya lebih mengajak lagi ke teman-teman itu mau bukan di supervisi ya Bu, apa ya istilah lesson study lah, lesson study aja gitu. Kalau supervisi kayaknya saya atasan nih gitu yang mau supervisi gitu, kesannya gitu. Terus memberikan jadi mengobservasi ya, observasi istilahnya. Terus lebih ya membuka lagi bahwa kan kita supervisi itu tidak menyeramkan itu gitu, bukan berarti supervisi itu melihat kekurangan satu guru, justru dengan diobservasi kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita ya. Seperti saya juga ya, menurut saya pribadi secara emosional saya tidak meledak-ledak ya menurut saya pribadi, tapi menurut orang lain beda lagi gitu. Terus nah untuk siswa berarti harus setiap akhir pembelajaran itu ditanya apakah pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah baik, apa yang harus diperbaiki gitu, apa yang masih perlu ditingkatkan lagi oleh saya gitu. Nah, terus untuk melakukan semua itu tentunya Ibu butuh dukungan kan dari berbagai pihak. Siapa saja yang Ibu libatkan supaya kompetensi guru penggerak Ibu semakin meningkat lagi? Nah, pasti dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu, terkait izinnya, kemudian bantuan moral dan moralnya, kemudian dari rekan sejawat gitu kan. Terkadang untuk diobservasi saja saya harus melihat dulu rekan sejawat yang sefrekuensi gitu Bu, karena tidak semua satu gelombang gitu, gitu. Dan memang ada peribahasa ya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama, kan? Jadi ketika kita berkumpul pasti kita satu frekuensi sama mereka-mereka itu. Jadi ngasih pemahamannya juga ya lebih enak gitu, dan bisa nerima gitu. Beda dengan yang memang tidak satu gelombang. Baik. Gitu. Itu refleksi hasil survei ya. Kita lanjut ya Bu ya, tentang perubahan dalam pembelajaran nih. Setelah Ibu menjalani 6 bulan, wah udah lama juga ya. Lama. Lebih malah dari 6 bulan. Tak terasa, lebih dari proses awal itu. Dari Cuma pendidikannya memang 6 bulan ya. Nah, setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi Ibu? Nah, yang pertama perubahan yang saya rasakan itu dari segi manage waktu ya Bu ya. Jadi kalau dulu kan lebih bisa itu kalau dikasih tugas satu itu saya hanya terfokus ke satu tugas itu. Tetapi ternyata karena sering berada di bawah tekanan gitu. Jadi ketika ada tugas ini bisa lebih santai lagi menghadapinya, terus ya jalani saja gitu, jangan hanya dipikirin gitu karena bakal bikin pusing gitu. Memang untuk membiasakan sesuatu harus ditekan dulu, dipaksa dulu. Betul. Make a habit and habit will make you. Jadi tadi kan awalnya Ibu tertekan. Tertekan banget. Dipaksa. Tapi akhirnya mah jadi biasa ya. Sip. Seperti mungkin ya sekarang sedikit cerita nih dengan CGP di akhir dan PPG gitu, agak kalau orang lain mah menilai saya, wah, ribet nih CGP terus bareng PPG. Emang iya sih, cuma ya berusaha menjalaninya ya dengan biasa aja gitu. Intinya mah pernah dulu rekan saya juga bertanya waktu awal pendidikan guru penggerak, bagaimana kalau nanti CGP itu barang dipanggil dengan PPG. Terus saya menjawabnya gimana? Coba. Gimana? Ya kalau misalkan memang Allah menakdirkan nanti bareng dengan PPG, berarti ya saya bisa melewatinya gitu. Dan ternyata terjadi gitu. Ya. Yang ditanyakan oleh rekan-rekan saya. Mantap gitu. Ya. Berarti semesta mengaminkan ya. Iya, makanya hati-hati dengan ucapan ya. Karena apa yang kita ucapkan semesta akan mengaminkan, makanya harus mengatakan yang baik-baik. Ibu tadi tepat sekali, kalau misalkan memang dua-duanya hadir secara bersamaan berarti
Allah percaya kita bisa ya. Iya. Tuh, aduh jadi tauhidnya luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu, berdasarkan pengalaman ya, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid-murid Ibu nih selama Ibu kan pendidikan gitu ya, selama 6 bulan banyak ini harus berdiferensiasi, ini harus ada KSN-nya, ternyata gitu kan? Nah, yang Ibu rasakan perubahan apa tuh di murid-murid Ibu? Nah, peserta didik karena ini kan waktu dulu kan April ya, bulan April ya, Bu, ya. Dan itu kan jenjangnya berbeda nih. Jadi saya jadi 2 tingkat gitu, 2 tingkat yang berbeda. Untuk yang sekarang kan masih di tingkat sama di fase-fase akhir saya CGP, tapi justru ini yang bisa kena imbas yang paling penting. Nah, peserta didik saya lihat lebih ya bisa diajak untuk belajar, membiasakan belajar diskusi, kemudian ya lebih terbiasa untuk diskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Yang awalnya itu diminta untuk belajar berdiskusi teh lebih ke ada yang diem gitu, kalau sekarang lebih ke ya aktif gitu, dan anak sudah mulai berani bisa mempresentasikan dan maju ke depan gitu. Biasanya kan siapa yang presentasi diam. Sekarang lebih saya bu terus saya lebih ya kalau ditanya bagaimana misal perasaannya hari ini belajar, saya bu lebih antusias lagi gitu. Jadi anak ya karena kebiasaan itu ya, jadi karena kebiasaan diskusi, jadi di saat memang diminta untuk diskusi anak langsung otomatis membuat kelompok gitu, enggak iya aku mah bukan temennya ini langsung gitu, anak tuh otomatis berkelompok. Dan di saat diminta untuk presentasi anak sudah mulai bisa gitu, meskipun ya tidak bisa non teks ya Bu, harus membawa teks gitu, tapi ya tidak masalah gitu, setidaknya anak sudah mau maju ke depan gitu. Ya, alhamdulillah ya, berarti cukup berhasil ya. Nah, selanjutnya nih Bu, yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini cukup memuaskan apa tuh? Pertama, alhamdulillah saya dapat pengajar praktiknya Ibu, guru saya gitu. Jadi setidaknya ketika ada sesuatu yang memang saya tidak mengerti, saya tidak canggung lagi untuk bertanya gitu. Kemudian punya rekan sekelompok yang supportnya sangat luar biasa gitu, bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan yang tidak lupa juga suami yang mendukung full gitu. Ya sudah berbesar hati memberikan izin kepada istrinya untuk belajar lagi, meskipun waktu untuk dia sedikit berkurang ya Bu. Jadi saya lebih ke seringnya ngerjain tugas kalau malam ya, biasanya bagian quality time gitu. Kemudian dia dengan senang hati mengantar setiap lokakarya gitu, istilahnya mah gitu. Jadi support, kemudian Bapak Kepala Sekolah tentunya yang memberikan masukan dan wejangan yang sangat luar biasa ketika saya selama pendidikan. Dan merasa puas ya? Iya, kemudian rekan sejawat juga Bu, alhamdulillah mendukung itu, jadi semesta mendukung. Satu lagi nih, dan merasa ini menantang banget nih selama 6 bulan ini. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Yang paling menantang halnya yang sebenarnya hal yang paling menantang itu yang di akhir Bu, yang di akhir yang pemetaan aset itu menurut saya paling menantang. Alasannya yang pertama dari segi psikologisnya saya nih dihadapkan dengan nih saya harus memetakan aset dan saya harus PPG gitu, dan dijadikan di sampingnya itu ada tugas sekolah lagi, dan di sampingnya itu memang ngajar harus kelas tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi memang yang sangat menantang di saat semangatnya sudah mulai sebenarnya yang jadi ya perasaan jadi feelingnya, jadi perasaan udah mulai di akhir-akhir tuh harusnya ya udah gitu, ternyata di akhir malah dikasih ya bebannya agak sedikit berat. Menurut saya ini pemetaan aset gitu, dengan ya kalau dulu kan waktu diseminasi yang pertama memang di jam yang istilahnya mah waktunya tuh yang memang udah habis KBM gitu, jadi yang mau ujian akhir semester, jadi untuk waktu diseminasinya bebas kan. Nah kalau sekarang memang harus benar-benar menyesuaikan, jangan sampai mengganggu KBM. Nah itu sedikit bikin ini juga gitu. Dan di saat ternyata waktu kemarin diseminasi kebanyakan kan audiensnya juga memang guru-guru saya sendiri gitu. Jadi di saat saya menjadi pembicara di depan guru saya sendiri itu agak gimana ya, saya juga jadi sungkan gitu, karena
ya menurut saya nggak enak juga ya gitu. Jadi saya berbicara di sini bukan karena saya yang paling pintar gitu. Saya juga Islamnya hanya mencekasan, aku hanya menjalankan tugas gitu. Ini tugas terakhir saya gitu yang harus disampaikan, ya mau tidak mau. Ternyata memang setelah dipilih kemarin sama Bapak, semuanya guru senior semua gitu. Yang rekan sejauh paling Bapak Depi, Pak Taupi, gitu, sisanya guru senior semua. Dan itu Wakasek kurikulum, Wakasek sarpras dan sebagainya gitu. Jadi itu yang sangat, jadi di akhir-akhir justru yang sangat. Terus bagaimana Ibu menyikapi semua tantangan itu? Yang balik lagi jalani gitu. Jalani. Walaupun berat gitu. Jalani, nikmati ya. Ya, baik. Nah, yang tadi yang menantang penilaian aset ya. Penilaian aset. Siapa saja aktor yang terlibat, Bu, sangat pemetaan aset kemarin? Waktu pemetaan aset kemarin itu sebelumnya sudah jadi dengan Bapak Kepala Sekolah sudah saya diskusikan sebelumnya, jadi beda waktunya. Nah, setelah itu baru saya ke Bapak Ibu guru yang ada forum kemarin itu, ada Wakasek kurikulum dan jajarannya, kemudian Wakasek sarpras juga, kemudian penanggung jawab bos kinerja juga ada, kemudian rekan saya pembina OSIS juga ada gitu. Guru bisa BK. Sekarang saya berkumpul dengan salah seorang guru? Bisa, nanti saya panggil pembina OSIS saja ya. Silakan. Ya. Ya, ini ya rekan yang kemarin itu. Ya, ini salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang kemarin. Dan ini Bapak Depi. Bapak Devi. Jadi sebagai pembina OSIS SMP. Pembina OSIS ya. Iya, baik, bisa kita lanjut ya. Tadi kan saya sudah nanya nih Pak Devi ya, Ibu. Oh iya, assalamualaikum dulu Bapak. Terima kasih ya Ibu, telah sama-sama bersedia menemani di sini ya. Tadi saya sudah nanya ke CGP saya Ibu Arni tentang pemetaan aset. Tadi siapa saja aktor yang terlibat sudah Ibu Arni jawab ya. Terus saya ingin memperjelas lagi nih Bu Arni, bagaimana proses yang Ibu lakukan bersama aktor-aktor yang lain dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Nanti Bapak bisa menambahkan. Nah, pertama yang kemarin itu sebelum memetakan aset, saya memberikan dulu pemahaman sekilas tentang sekolah sebagai ekosistem, kemudian tentang pendekatan berbasis aset, berbasis kekurangan, kemudian tentang 7 modal aset apa saja yang ada di sekolah. Kemudian itu dijelaskan, nah barulah saya tampilkan istilahnya gambaran kasar pemetaan aset yang sudah saya laksanakan dengan Bapak Kepala Sekolah ke forum gitu. Jadi sesinya itu saya menampilkan dulu nih menurut hasil diskusinya ini, hasilnya bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan atau gimana gitu. Jadi kemarin prosesnya itu prosesnya ya. Proses mengidentifikasi sumber daya. Yang 7 itu apa aja Bu? Yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal fisik, modal finansial, modal agama dan budaya, kemudian modal politik. Nah Bapak sendiri kemarin ketika berapa orang tuh Pak kemarin Pak? Kemarin 10 orang ya? 10 orang. Jadi kan kemarin mengidentifikasi tuh ya Pak ya, sumber daya yang ada di sekolah. Prosesnya itu seperti apa Pak kemarin? Kemarin Bu, kita kebetulan ada Wakasek kurikulum, ada Wakasek sarana prasarana juga. Jadi prosesnya ketika mengidentifikasi tentang sumber daya yang ada di sekolah ini khususnya ya, kemarin tentu lebih mudah karena kita berbarengan dengan rekan-rekan yang lain, sehingga dapatlah beberapa gitu kemarin sumber daya apa aja yang ada di sekolah kita itu. Seperti itu. Iya paham. Nah, kendalanya nih, kendala tantangan yang dihadapi nih oleh aktor-aktor dalam diskusi kemarin apa saja nih? Yang merasa sulitnya kemarin itu, yang pertama apa ya? Yang identifikasi, terus kemudian berbenturannya dengan apa sih kemarin tuh Bu Arni, yang pemanfaatannya. Jadi prosesnya di lapangan kita pemanfaatan aset itu ya? Iya, pemanfaatan itu Bu. Yang dominan di sini asetnya apa tuh? Sumber daya apa yang dominan? Yang dominan manusia dan fisik. Manusia, iya. Manusia dan fisik. Iya. Kan banyak ya Bu ya. Itu kan aset yang sangat bagus, gurunya juga banyak. Dan gurunya sudah linear mengajarnya ya. Linear dan fisik ya, karena memang kita sarprasnya sudah lumayan
lengkap gitu dibanding dengan sekolah yang lain. Oke, baik. Jadi itu yang menonjol ya dalam segi aset yang dimiliki oleh sekolah. Tantangannya yang lebih spesifik itu apa, Bu, yang Ibu temukan kemarin? Ya memang karena memang contohnya misalkan kemarin saya bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah, ternyata setelah di forum itu ada yang kurang lengkap gitu, jadi memang tidak tersaring semua gitu. Ternyata memang ketika di-sharekan misalnya didiskusikan open itu banyak masukan gitu, sehingga pemikiran saya tentang aset ini tuh sebenarnya ini ternyata kan setelah di forum ternyata masih ada ini banyak gitu. Jadi masih kemarin jadi tantangannya teh karena masih pengolahannya tuh hanya berdua dengan Bapak, jadi masih sedikit gitu. Dan ternyata setelah dibicarakan di forum, jadi ternyata sekolah kita banyak sekali ya asetnya. Jadi sudah gitu. Teridentifikasi kemarin ya? Jadi banyak sekali itu apa saja, Bu Sa? Nah, misalkan untuk modal manusia, siswanya banyak ya. Kemudian dari banyak tuh berapa jumlahnya? 1024 ya? 1042 gitu. 1042 orang dari kelas 7 sampai 789 33 kelas total. Gitu. Kemudian dari pengajar juga kita dengan TU itu ada 60 orang ya, Fer? Ya, kurang lebih ada 60 orang. Kemudian dari misalkan berapa fisik, dari ruang kelas kita berarti ruang kelas saja udah ada 33 kelas, ditambah ruang kepala sekolah, hampir setiap ini ruang guru, ruang BK, dan fasilitas olahraga juga ada gitu, laboratorium, gitu, perpustakaan, gitu, masjid, kemudian ruang kesenian, ya masih banyak lagi gitu. Kalau dibandingkan dengan ketika misalnya saya diskusi dulu sama teman sejawat yang SD itu memang jomplang sekali gitu. Kemudian untuk modal finansialnya sudah jelas ya Bu ya. Kalau finansial karena siswanya banyak berarti bos pusatnya juga gede gitu. Kemudian ditambah lagi sekolah kebetulan dapat bos kinerja. Dan karena ini sekolah yang sudah lama dan pertama di Banjarsari ya. Jadi memang ikatan alumninya kuat dan kadang ada ya sumbangan alumni. Sumbangan alumni. Jadi selalu ada ya? Iya, selalu ada. Baik secara barang ataupun ini ya. Ya baik, selanjutnya tadi kan akhirnya bisa tuh teridentifikasi ini nih aset-aset yang perlu dikembangkan gitu di SMP 1 Banjarsari ini. Sudah sampai ke titik itu semuanya, yang aktor-aktor yang kemarin di situ terlibat. Ini nih aset kita nih. Sudah sampai sana ya? Baru sampai ke pemanfaatannya saja. Pemanfaatan. Ini sumber daya di kita. Ini harus kita manfaatkan. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi nih sumber daya yang ada di SMP 1? Saya dulu, Pak Devi dulu. Ya, mangga Bu Arni. Perasaan saya pertama lega ya Bu, karena sudah melaksanakan diskusi, karena dulu ini saya sama dipikir sendiri gitu. Jadi dulu saya ini identifikasi aset itu hanya berdasarkan pandangan pribadi saya sendiri. Ternyata setelah didiskusikan dengan Bapak Ibu guru yang lain, jadi terbuka ternyata banyak sekali ya aset gitu. Apalagi kalau kita berada di pusat kota dekat dengan pembelanjaan, kemudian kantor dinas yang lain. Jadi ketika mengadakan suatu hubungan politik itu sangat mudah gitu semuanya gitu. Jadi memang kepercayaan saya senang gitu. Ternyata sekolah kita punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan. Tinggal kembali lagi kepada kita pribadi bagaimana cara memanfaatkan itu. Pak Devi sendiri bagaimana perasaannya? Jadi memang setelah kemarin kita berkumpul gitu Bu untuk membicarakan mengenai yang tadi itu aset ya yang ada di sekolah kita. Jadi saya pun akhirnya tersadar Bu. Kadang kan kita itu orientasinya ini nggak ada sarana yang ini nggak ada, sarana yang ini nggak ada. Tapi tanpa kita sadari setelah kemarin pertemuan gitu kan dengan Bu Arni dan rekan-rekan yang lain, loh ternyata cukup banyak juga aset di kita gitu. Tapi mungkin kita terlalu melihat mencari yang tidak ada sampai akhirnya kita lupa memanfaatkan yang ada gitu Bu. Paham. Untuk saya pribadi seperti itu. Jadi akhirnya di kita itu ternyata banyak gitu. Ya seperti itu mungkin. Oke, jadi
pikiran hati lebih terbuka. Oh, ternyata banyak tugas yang harus kita laksanakan untuk memberdayakan aset ini ya. Iya betul. Iya, berarti senang dong atau jadi terbebani atau gimana? Enggak Bu, jadi ya senang lah gitu. Senang ya. Senang ya. Lega, sudah tahu asetnya apa saja, tentunya gitu ya. Iya betul. Oke, dan tinggal kembali lagi ke kitanya, mau nggak memanfaatkan aset yang ada seperti itu. Nah, waktu kemarin diskusi tuh ya, yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu, ini aset sekolah yang perlu diberdayakan, yang ini nggak perlu misal. Apa tuh yang menjadi pertimbangan kemarin? Kemarin tuh yang lebih ingin diberdayakan sebenarnya mah Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi lebih aset manusianya dulu. Aset manusianya dulu karena sejalan dengan program Bapak, kita fokus ke kegiatan KBM. Jadi kita harus melayani siswa kita dengan maksimal. Berarti Bapak Ibu guru harus pertama mampu belajar sendiri, Bu, mandiri, mengupgrade ilmunya, mulai dari misalkan memberikan pembelajaran tekniknya seperti apa, harus mulai di-upgrade biar peserta didik itu tidak bosan atau jenuh gitu. Karena kita fokusnya itu ke pelayanan pendidikan di ruang kelas. Jadi ke upgrade Bapak Ibu gurunya, aset ibunya, Bapak Ibu gurunya harus lebih ditingkatkan lagi kualitas. Kan kemarin diskusi ya, penentuan aset, dan tadi mengatakan banyak sekali nih aset. Nah, setelah selesai diskusi gitu ya, terus mungkin bisa saja Pak Depi ataupun Bu Arni, padahal kita masih punya nih satu aset lagi nih belum tersebut tadi diskusi, ada nggak kira-kira gitu? Sebetulnya ada nih satu aset atau beberapa aset tapi tidak mengemuka gitu di diskusi. Kemarin Mak rasanya udah semuanya. Sudah semua karena memang banyak yang menambahkannya Bu ya. Jadi kemarin tuh ini belum gitu. Kayak kemarin kan saya awalnya itu di sumber daya manusia hanya misalkan guru aja gitu, hanya guru aja. Ternyata kan kita ada petugas kebersihan juga, ada satpam, terus ada pengawas pendamping. Jarang ya tiap sekolah satpam ya? Iya. Kita udah ada ya satpam ya. Alhamdulillah ada. Tidak semua sekolah punya satpam gitu ya. Ya baik. Nah tadi kan kata Bapak Ibu sebetulnya sudah cukup nih. Sepertinya udah mengemuka semua ya. Nah langkah awal untuk pemetaan aset ini apa itu? Langkah awal supaya lebih berdaya itu aset-aset tadi, langkah yang harus dilakukan nih di jangka pendek ini apa gitu. Nah yang pertama mungkin untuk jangka pendeknya itu mensosialisasikan dulu ya Bu ke rekan sejawat yang lain, karena memang kemarin baru 10 orang gitu, terus menumbuhkan kesadaran berpikir berbasis aset. Jadi nanti ketika Bapak Ibu gurunya sudah punya kemampuan atau kesadaran akan berpikir berbasis aset kan, jadi bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan maksimal gitu. Jadi menyebarkan pemahaman ulang. Gitu. Kebetulan ini juga ada pembina OSIS ya. Jadi bisa menyebarkan pemahaman ke siswanya, Pak ya. Bahwa di sekolah kita tuh banyak sekali aset-aset yang harus kita berdayakan. Ya bagus, jadi harus ada kolaborasi yang baik ya. Ya harus diseminasikan secara menyeluruh gitu. Secara menyeluruh. Dan harus disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi yang lebih punya peran kan di sini. Sudah ada rencana Bapak Ibu kemarin aktor-aktor yang berdiskusi kapan akan disosialisasikan ke guru-guru lain? Nah masih karena baru ketemu lagi dengan Bapak hari ini, jadi belum didiskusikan ulang terkait kapan mau mensosialisasikannya gitu ke yang lain, terutama ya tentang berpikir berbasis asetnya itu. Jadi baru untuk sementara baru yang 10 orang itu. Iya, 10 orang gitu. Karena memang kan memilih 10 orangnya juga memang yang spesial ya Bu ya, harus ada ininya. Mungkin bisa jadi di rapat dinas nanti ya. Iya, bisa jadi Bu. Bisa jadi. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan sekolah ini tambah maju. Baik Bapak Depi, terima kasih. Sama-sama Ibu. Telah menemani dan saya akan melanjutkan lagi perbincangan saya dengan Ibu. Siap. Terima kasih ya Pak Depi. Iya, sama-sama. Ya mangga silakan Bapak lanjutkan. Bisa. Baik Bu Arni, barusan kita alhamdulillah sudah berdiskusi ya tentang pemetaan aset yang sudah Ibu laksanakan dengan aktor-aktor yang terlibat, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
pembina OSIS dan yang lainnya. Dan tadi banyak sekali ya ternyata aset-aset di sekolah ini. Kita lanjutkan ya Ibu ya tentang persiapan panen hasil belajar yang akan kita laksanakan sebetulnya di Lokakarya 7 ya. Nah, ide yang Ibu persiapkan, yang Ibu kemukakan ke rekan-rekan yang lain atau masih ada di benak Ibu nih, apa ya? Nah, idenya itu ide bersama aja ya Bu. Oh, ide bersama. Karena memang kalau ide pribadi ya, kalau saya pribadi sih menampilkan ya hasil-hasil karya kita gitu. Jadi setiap kayak tugas-tugas kita nih di awal sampai akhir itu dibikin di dalam satu Google Drive, dibikin barcode gitu. Jadi nanti si visit yang pengunjung itu bisa scan gitu, atau misal bisa kegiatan-kegiatan kita itu dibikin video setiap CGP. Itu ide dari pribadi ya. Terus tadi ada ide kelompok apa itu? Nah, kalau ide kelompok itu membuat sebuah buku yang dari tugas-tugas demonstrasi kontekstual dan aksi nyata yang sudah kita laksanakan gitu. Jadi nanti ada bukunya gitu. Oke, paham ya. Yang akan Ibu pamerkan pada saat panen karya tadi kan selain buku gitu, yang Ibu akan pamerkan apa? Bisa jadi kan Ibu guru matematika ya? Iya. Mungkin ada hasil karya anak gitu di pelajaran matematika? Nah, hasil karya anak ya Bu ya. Nah, untuk saya pribadi karena saya jadi ini hasil karyanya udah tahun sebelumnya ya, karena memang untuk sekarang belum ada yang produk gitu ya. Nah, paling saya akan menampilkan video kayak misalkan video tugas anak terkait tentang membuat tabung gitu. Anak bikin kayak vlog gitu kan, dari mulai alat dan bahan apa saja yang di tabungnya sendiri ada nggak? Bisa nanti kan dipamerkan? Ada sih, cuma memang karena memang anak-anak saya jadi tugasnya tuh dari karton gitu Bu. Jadi nanti mungkin bisa diambil, atau misalkan nanti ada permainan gitu, permainan-permainan yang belum yang edukatif ya. Nah, mau mencari permainan-permainan edukatif yang nanti bisa ditampilkan di panen karya itu ya. Nah, selanjutnya nih rencana Ibu dengan kelompok. Tadi kan kata Ibu ada video. Mau ditampilkan gitu? Videonya di stand itu? Oh iya untuk video rencananya memang mau ditampilkan. Nanti kan katanya nih ada yang mau bawa TV yang besar itu di stand. Jadi nanti akan ditampilkan video-video selama kita ya mungkin nanti latihan coaching ada setiap Lokakarya gitu, diskusi Lokakarya. Mungkin nanti videonya kita bisa meminta dari Ibu gitu. Menyatukan video-video ya. Selanjutnya nih ada ini enggak, nanti kan untuk Loka 7 tuh 2 hari kalau tidak salah ya. Yang pertama khusus antar kita, yang kedua nanti di forum terbuka. Nah, khusus antar kita tentunya Ibu harus punya yang Ibu unggulkan tadi. Video Ibu tentunya harus ada PPT juga. Seperti itu. Jadi bahan tayang. Nah, nanti dari tiap kelompok misalkan 7 orang kan. Semua orang persiapan. Walaupun tidak semuanya tampil, mungkin dikocok atau dipilih gitu ya. Nah, bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi, misalkan Ibu terpilih misal dari kelompok Ibu, misalkan silakan Ibu Arni bagian menampilkan bahan tayangnya. Ibu mau menampilkan apa? Saya mau menampilkan ya hasil pertama yang pembelajaran diferensiasi dan PSE yang sudah saya laksanakan. Kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak gitu. Paling saya kepikiran baru itu gitu. Baru itu. Ya, ini harus mudah-mudahan nanti seminggu ke depan ada ide baru gitu. Untuk saat ini masih ke yang ada di saya sekarang kan hanya itu ya. Gak tahu nanti kalau misalnya ada ide lagi masukan dari Ibu terutama ya sebagai PP mungkin nanti bisa memberikan ide ke saya akan menentukan. Baik. Kalau ini kan P6, kita persiapan Loka 6. Dan Loka 6 tentunya kita akan membahas ini lembar umpan balik dan sekilas tentang persiapan Loka ya. Jadi itu untuk Lokakarya ke-6 ini.
Dan untuk lokakarya ke-7 karena kita tidak ada PI lagi, Bu. Ini terakhir jelas. Ini kan ini terakhir tidak ada PI lagi, jadi silakan Ibu persiapkan dengan matang bersama rekan-rekan yang lain supaya nanti ketika kelas berbagi kita benar-benar menampilkan yang terbaik di depan rekan kelompok yang lain, dan ketika expo-nya itu bisa menunjukkan hasil yang terbaik juga. Seperti itu ya Ibu Arni ya. Mudah-mudahan walaupun kesibukannya bertambah sekarang sedang PPG, jangan sampai menyurutkan semangat Ibu untuk menampilkan yang terbaik di kelas berbagi dan panen karya. Dan tentunya nanti 2 harinya itu harus ditemani oleh kepala sekolah loh, Bu. Jadi ketika kelas berbagi diusahakan kepala sekolah ada ya, dan panen karyanya juga ada. Ya, nanti dikomunikasikan lagi dengan Bapak kepala sekolah. Ya, tadi kan ada masukan dari murid Ibu harus melakukan refleksi. Silahkan Ibu sekarang lakukan refleksi selama 1 bulan atau selama 6 bulan terakhir sampai detik ini. Kan Jadi refleksi 4P, fact-nya nih. Fact-nya. Apa yang kenyataannya ya? Kenyataannya ternyata setelah mengalami pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, ilmu di guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak memang sangat luar biasa ya. Terkait yang ya dari mulai modul 1 tentang istilah filsafat pendidikan seperti apa gitu, kemudian dilanjut ke pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid, dan yang ketiga itu modul yang paling berat menurut saya ini pemimpin gitu, seorang pemimpin dalam pembelajaran. Karena memang jadi kalau saya nangkepnya itu kalau 1 itu lebih ke dasar-dasar nih kita mengajar gimana, kalau 2 itu lebih ke prakteknya nih nanti seperti apa ngajar itu. Nah, kalau 3 tuh lebih ke praktek nih, jadi ke pemimpin di sekolah tuh seperti apa gitu. Jadi menurut saya yang 3 itu yang berat ya. Gitu. Padahal yang paling berat rindu. Iya. Gitu. Kemudian feelingnya macam-macam Ibu rasanya. Nano-nano ya. Nano-nano, ada senangnya ya di saat ya saya dapat ilmu tambahan gitu. Sedihnya di saat memang kita harus nugas, harus harus melakukan gimit di saat anak sedang dirawat gitu. Itu yang paling berat menurut saya waktu kemarin tuh, anak sampai sakit dirawat gitu, dan saya harus tetap gimit gitu. Itu yang sangat berat gitu feelingnya. Dan ya itu sih nano-nano sih Bu, ada khawatirnya takutnya ya saya tidak bisa memenuhi ekspektasi kepala sekolah gitu, terutama Bu. Di saat mungkin Bapak ekspektasinya, oh ini udah pendidikan guru penggerak nih, idealnya nih harus gini nih, ini takutnya gitu sih, khawatirnya gitu. Jadi tidak bisa memenuhi ekspektasi. Itu feeling ya? Feeling. Ada kekhawatiran. Jangan khawatir deh. Nah, findingnya apa yang ditemukan ya Bu ya? Nah, yang jadi pembelajaran ya. Yang jadi pembelajaran tentunya banyak sekali ya Bu, terutama ketika kita melakukan rukol nih Bu. Rukol banyak kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya Bu ya, maupun dari tingkat SD ya, TK gitu, PAUD, dan saya SMP, terus kemudian ada SMA juga. Jadi memang ketika rukol, ketika lokakarya, kita banyak diskusi juga gitu, banyak yang didapat. Ternyata ada yang sepenanggungan juga gitu, kasusnya sama, ternyata ada yang seperti ini ya, ternyata kita tidak berjuang sendirian gitu, berjuang bersama. Intinya lebih ke bisa mungkin berbagi beban gitu Bu. Aduh, berbagi beban. Kita berbagi keresahan gitu, intinya mah gitu sih. Jadi sharing curcol gitu, apalagi ketika saya yang paling berkesan itu ketika saya dipindahkan gitu ya. Itu luar biasa. Nah, gitu. Itu setelah berapa lama itu ya Ibu? Udah setelah PI 2. Oh. Jadi ketika LMS-nya sudah beberapa persen, tiba-tiba balik lagi jadi 0% itu ketika antara sedih dan bahagia gitu Bu. Sedihnya ya mungkin LMS yang aku udah kerjain. Sempat down nggak waktu itu? Down gitu. Memang jadi semangat, jadi hoream, aduh kumaha gitu. Senangnya dapat PP-nya
Bu Maya gitu. Masya Allah, jadi ya bahagia, aduh hayu gitu. Terus sampai tercipta sebuah puisi ya. Iya, sampai tercipta sebuah puisi. Dan senangnya juga rekan-rekannya juga alhamdulillah ya pada merangkul, meskipun ya ternyata saya paling bungsu gitu, Bu, paling muda gitu. Iya. Jadi pada merangkul gitu rekan-rekan yang lain. Jadi ya rekan-rekan yang sekelompok juga ikut menguatkan gitu, yang lama maupun yang baru. Gitu. Jadi memang itu yang bikin down itu. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu rasa itu sedikit hilang gitu, sedikit hilang. Tapi tetap kayak mensunah gitu, menegnya masih ada gitu. Tapi ya gimana lagi, itu sebuah sistem yang harus kita ikutilah begitu, itu aturan dari pusat, kita yang di bawah hanya mengikuti ringan gitu. Dan alhamdulillah dapat fasilitatornya juga yang luar biasa kooperatif gitu, Bu. Di saat memang ada yang tidak sesuai, Bapak langsung memberikan surat cinta gitu. Tapi alhamdulillah saya mah tidak sering memberi surat cinta gitu. Paling ketika memang saya kan kadang Google Drive-nya lupa nggak di sharing gitu. Iya, izin aksesnya. Paling Bapak ini izin aksesnya gitu, tolong dibuka gitu. Paling surat cintanya berupa seperti itu aja. Dan memang awalnya juga ketika perpindahan fasilitator yang bikin resah itu gimana ya, kayak saya tipenya susah move on gitu. Di saat sudah nyaman dengan ini tuh harus berpindah, kayak aduh ini gimana ya, nanti ini gini dipikirin agak OT ya gitu. Karena memang gak kena kan sama sekali ya, overthinking gitu, gimana ini bapaknya takutnya hasilnya gini, tapi ternyata alhamdulillah bapaknya sangat kooperatif sekali gitu. Nah future-nya kedepannya ya yang pasti ingin menerapkan apa yang sudah saya dapat di sini, Bu, terutama ya untuk diri sendiri. Saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik pada anak, mulai dari misalkan dari menyampaikan materinya, dari sosial emosionalnya ke anak, karena memang ya rada gemes ya, Bu, kalau sekarang ya. Anak-anak gemes gitu. Anak-anak kadang karena memang gimana saya tidak mau, apalagi gen alpha ya sekarang ya, Bu. Jadi yang anak-anak tuh nggak mau literasi yang bacanya tuh. Jadi ketika diminta apa tuh, padahal itu soal uraian. Anak kan nanyanya gini, ini dipilih, Bu. Cuma tidak dipilih, tapi diselesaikan semua. Coba dilihat. Kenapa itu anaknya karena malas baca gitu? Sepertinya gitu. Jadi memang belum bisa memahami ya instruksi. Dan memang pertanyaannya sekarang kalau HOTS itu memang jalan-jalan dulu ya? Jalan-jalan dulu, padahal itu teh gampang. Terus kebanyakan anak itu kalau ke matematika ya, Bu. Jadi kalau melihat sesuatu tuh dari covernya dulu. Jadi kalau lihat soal, apalagi sekarang udah aljabar ya, mau ke akhir aljabar kan yang variabel-variabel gitu kan tuh. Saya Bu ya teh kumaha mindset lagi kan. Iya, jadi cara berpikirnya kemudian ya karena yang tidak terbuka, jadi jangan menilai sesuatu dari soal dulu, padahal ketika dijelaskan, oh atuh Bu gitu mah babarinya Cina. Iya, makanya kalau lihat sesuatu itu jangan lihat dari luarnya dulu, lihat dulu, coba kerjakan dulu, setelah memang bisa ya pasti bisa gitu, kalau memang tidak bisa baru bisa ditanyakan gitu. Mindsetnya aja, jadi jangan sampai pikiran kita itu kan Allah bersama prasangka hambanya ya. Berarti ketika kita bermindset aku nggak paham matematika, berarti sudah guru matematikanya syar'i banget ya. Ya saya mengajarkan gitu ke anak. Jadi ketika kita sudah bermindset saya tidak bisa matematika, itu ke bawah ke alam bawah sadar gitu. Jadi refleksi Ibu ya. Selama 6 bulan yang luar biasa yang Ibu rasakan tadi nano ya. Tapi ilmu yang di PGP Ibu dapat banyak kan? Iya, banyak sekali. Dan dipakai juga nih pas pas PPG juga ada ternyata. Jadi saya kayak membaca ulang, terutama kan ada pembelajaran berdiferensiasi, ada PSE-nya juga. Jadi kayak mendalami lagi gitu, lebih mendalami lagi kalau yang Iya, alhamdulillah ini kan sekali lagi nih PI terakhir ya Bu ya. Dan saya ingin sebagai PP nih menguatkan Ibu dari materi-materi tadi yang banyak, yang seabreg tadi, yang harus Ibu pahami betul tadi yang PSE. Yang sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Ketika PSE sudah dikuasai, nanti ketika Ibu tahu ilmu ini aset di sekolah kita gini, Ibu tidak akan menggurui orang lain.
Karena ibu sosial emosinya sudah terkontrol dengan baik. Ibu bisa menghargai orang. Menghargai orang berarti kita menghargai diri sendiri ya. Betul, Bu, betul. Iya, jadi akhirnya tidak beragagah-beragagah nih. Aku guru penggerak nih. Enggak ya. Jadi kemarin juga jadi salah satu pas sebelum pemetaan itu saya juga memohon izin, meminta maaf ya Bapak Ibu, bukannya saya merasa paling bisa. Jadi di sini justru saya ingin banyak belajar dari Bapak Ibu terkait pemetaan aset, apalagi dari segi pengalaman ya. Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya, dan Bapak Ibu guru semua itu guru saya gitu. Jadi saya itu jadi kemarin juga bingung gitu. Jadi sebelum pemetaan aset itu saya ada openingnya gitu. Itu harap diabadikan. Ada itu Ibu, ada materi-materi KSE. Nanti Ibu buat yang PSE Ibu buat di slide-slide, bisa didiseminasikan guru-guru di sini. Jadi kombel juga kan? Iya, jadi nanti diupload ke PMM. Jadi akhirnya Ibu puas, rekan-rekan puas, sekolah juga diuntungkan dengan ada bukti karya Ibu ke PMM. Iya, Ibu tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Kita nanti bisa bertemu di Lokakarya 6, nanti disambung ke panen karya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga karena ini pertemuan terakhir. Saya juga selaku calon guru penggerak. Masih calon ya? Masih calon. Berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah mendampingi saya dari PI yang lain sampai ke sini. Jadi saya mendampingi sampai di sini, Bu. Dari PI. Nanti kita bercerai ya. Enggak, silaturahmi tetap jalan. Kan sebenarnya kita juga silaturahmi tetap jalan Ibu ya, dari mulai saya SMP ya Bu ya, sampai saya menjadi guru juga. Alhamdulillah. Dan dipertemukan kembali di sini gitu, dan bisa komunikasi lebih intens lagi. Berterima kasih banyak sekali atas masukan dan sarannya. Kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu apabila selama Ibu mendampingi saya ada perkataan saya yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya tidak mau minta maaf sama Ibu. Ya nggak apa-apa, Bu. Saya akan memaafkan. Meskipun Ibu tidak minta maaf, saya akan memaafkan. Karena saya perempuan tak pernah salah. Ya baik Ibu, makasih sekali lagi. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.